gampangnya ini adalah kayak model koperasi simpan pinjam yang dibuat digital lah sebenarnya pinjol itu kan ya. Iya, iya, betul, betul, Gitu. betul. Kalau pinjol yang ilegal tuh layaknya mungkin rentenir gitu loh. Nah, kira-kira Nah, begitu gitu lah gampangnya. iya, 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 bener juga. Iya sih, itu cuman digitalisasi dari ya itu pendanaan pinjaman kayak gitu-gitu kan ya. Oke, oke, Bro Jimmy, apa kabar, Bro? Kabar luar biasa. Luar Wow. biasa. Bro, domisili di Bali kan, Bro ya? Ya, domisili di Bali. Nah, ini Bali kabarnya kan lagi mau gencar-gencar pariwisata lagi nih, cuman agak terhambat dengan ini ya, dengan apa namanya regulasi untuk swab itu ya, harus PCR kan ke sana. Nanti over budget kata bukan bocor halus lagi. Bocor banjir. Itu banyak banget bocornya itu. Emang apa namanya? Yang nggak mau masuk dana darurat juga udah nggak mungkin gitu kan. Ini dana darurat dari dana liburannya sendiri udah kepake itu 10% lebih berarti bisa jadi. Iya. Gitu. Bro, Terus suaranya gimana agak kecil kabar? lah saya, Bro. Oh, masih masih kecil ya, Waduh. Kalau gitu ini aja deh. Bentar ya, gue coba. Ini sound card-nya sebentar. Up, setting dulu, setting sebentar. Nah, sekarang cek. Ah, bagus nih. Oke, ini udah lumayan ya. Oke, good. Ah, siap. Jadi gimana bro? Lo sendiri kabarnya luar biasa kan, sehat semua ya di sana, nggak ada yang positif gitu ya. Kalau tahun 2019 kan gitu, kita motonya hindari orang-orang negatif gitu. Kalau sekarang 2020 hindari orang-orang positif ya, itu ironis sekali kayaknya ya. Ngelihat seperti itu tuh. Dari keluarga aman semua bro, sehat-sehat Aman semua. semua. Hindari orang Oke positif, mantap. jadinya banyak orang yang negatif akhirnya gitu loh. Wah itu dia tuh. Itu. Untungnya negatif tuh di situ tuh sekarang. Benar-benar di lingkungan di kantor juga lagi banyak juga nih apa yang mulai ada satu dua gitu kena. Jadi apa ya, di satu sisi mau mau beraktivitas juga ragu-ragu, tapi di sisi lain ya kalau nggak beraktivitas gimana kita mau dapat penghasilan gitu kan, atau mau Betul. menggerakkan ekonomi gitu. Betul, betul, Nah betul. ya mungkin gini, buat teman-teman ini, jadi saya memperkenalkan dulu nih narasumber kita, nanti juga beliau akan memperkenalkan diri juga. Jadi saya mengundang seseorang yang nggak pernah sial dalam hidupnya mungkin nih bro. Bro Jimmy Untung. Jadi Bro Jimmy Untung ini adalah finpreneur ya kita nyebutnya ya gitu. Iya. Jadi nanti kita akan tanya juga finpreneur itu apa sih sebenarnya. Jadi kegiatan beliau ini apa sih gitu sebenarnya tiap harinya gitu. Jadi kita bisa tahu nih secara jelas. Setelah itu baru kita akan ngomongin masuk ke topik yang utama itu, yaitu mengenai pinjol. Oke bro, boleh Bro Jimmy boleh memperkenalkan diri mungkin bro, silakan. Iya, bro, thank you kesempatan waktunya ya. Thank you buat Fingram juga. Jadi kalau aku pribadi memang secara tuh memang adalah financial planner kayak teman-teman di Fingram juga ya kan. Cuman memang aku tidak membangun satu kayak belum membangun Hmm. seperti kayak firma sendiri. Nah, lebih banyak kepada personal dan memang kebanyakan hari-hari aku ngerjakan untuk di bisnisku kebetulan memang fokusku di insurance. Cuman selalu Oke. dari awal konteksnya aku selalu katakan kepada teman-teman dan klien-klienku, Hmm. insurance itu hanya sebagian kecil dari perencanaan keuangan. Begitu juga Oke. tahun 2018 tuh dulu aku juga sebagai penggiat di saham ya sempat ngajar secara rutin di IDX Bali juga gitu ya. Oh, Cuman I see. Menarik. cuman sekarang kan udah banyak yang ngomong jadi aku nyari yang orang-orang yang membutuhkan gitu ya. I Katanya see. temanku kalau sekarang orang kalau ngomong yang keren tuh ngomongin saham itu untuk Hmm. orang yang calon sultan atau yang mau jadi sultan atau bahas tentang hutang gitu ya. Orang-orang yang gagal jadi sultan malah jadinya Abu Nawas gitu ya. Itu yang kira-kira Iya, iya. itu yang sekarang beberapa kali handle seperti itu, Bro. Jadi hari-hari keseharian sih Oh. ngelakuin itu ya dalam kegiatan sebagai bisnis sebagai insurpreneur ya di insurance Hmm. maupun aku juga ada di konseling one on one dan
lebih kepada edukasinya tapi sifatnya personal ya, nggak seperti teman-teman di Fingram Hmm. seperti itu. Oh, I see, I see. Oke, wah ini Gitu. malah keren nih apa solo nih ininya Oh, ya, gerakannya ya. Mantap. lo justru enak tuh rame-rame, bro. Iya, iya kalau kalau solo tuh lebih cepat biasanya memang. Tapi kalau rame-rame bisa lebih jauh gitu biasanya. Jadi Iya. if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Ya nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama kan. Toh ujung-ujungnya kita bermuara di tempat yang sama dan geraknya juga akan sama juga pastinya kan. Satu Iya. visi. Nah, oke. Jadi kita udah tahu nih, Bro Jimmy ini adalah seorang finpreneur nih yang memang visinya juga mirip-mirip dengan Fingram. Dan kita akan masuk ke topik utama pada malam hari ini. Kita ngomongin pinjol nih. Nah, kalau pinjol itu kan singkatannya pinjaman online. Itu orang sebenarnya banyak dulu juga gue hampir-hampir agak nggak bisa tanda kutip nggak bisa ngebedain gitu antara pinjol dengan P2P misalnya pinjol yang ilegal, pinjol yang legal dan P2P. Eh, itu apa sih sebenarnya bedanya fintech, P2P, pinjol itu banyak yang masih nggak tahu nih. Itu sebenarnya gimana tuh bedanya bro? Kalau aku menurut pemahamanku ya, yang dan selama Hmm. ini fintech itu adalah payungnya. Nah, fintech sendiri kan jenisnya Oh, banyak. oke. Ada yang terkait sama Hmm. dengan pinjaman, ada yang terkait dengan pembiayaan, ada yang terkait juga dengan sebenarnya kayak model kayak apa kayak model OVO dan sebagainya, itu adalah bagian dari fintech. Fintech sendiri kan serinya Oh, ada oke. seri 1, 2, 3 dan sekarang kan fintech Hmm, seri hmm. ketiga ya. Jadi Ya. sebenarnya fintech tuh istilah mungkin payungnya itu kan spesiesnya tuh macam-macam tergantung, ada yang terkait dengan pinjaman ya, sebenarnya P2P itu bisa dibilang juga pinjol, cuman pinjol yang seperti Hmm. apa. Nah, pinjol sendiri kan ada pinjol yang legal dan tidak legal. Cuman Ya, kan ya. kita nih masyarakat awam ketika mendengar satu statement seperti dulu, oh saham itu adalah judi, begitu juga Hmm. ketika mendengar pinjol semua dipukul rata gitu. Padahal pinjol pun juga ada pinjol yang resmi dan pinjol yang ilegal gitu ya. Kira-kira Hmm. seperti itu bro, kalau Hmm. in my opinion. P2P Hmm. sendiri itu kan juga bagian dari pinjol kan ya. Mereka Iya sih betul betul. sebenarnya dia Pendanaan dia. pinjol juga. Jadi dia mempertemukan antara gampangnya ini adalah kayak model koperasi simpan pinjam yang dibuat digital lah Hmm. sebenarnya pinjol itu kan ya. Hmm. Iya iya betul betul Gitu. betul. Kalau pinjol yang ilegal tuh layaknya mungkin rentenir gitu loh. Nah, kira-kira begitu Nah, seperti itu lah gampangnya. iya 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 benar juga. Iya sih itu cuman digitalisasi dari ya itu pendanaan pinjaman kayak gitu-gitu kan ya. Betul, Iya betul benar. bro. Secara konsepnya sama lah ya. I see. Nah, yang menarik itu kan sekarang ini banyak nih pinjol ilegal ya bertebaran di mana-mana dan setahu kita pun OJK juga sudah melakukan banyak hal gitu kan, himbauan lah, banyak peringatan lah. Tapi ya di satu sisi mereka juga nggak bisa melakukan apa tindak yang terbilang tegas gitu tanda kutip, karena itu termasuk karena ilegal jadi termasuk pinjaman semacam pinjaman yang pribadi gitu kan. Jadi Ya, pribadi sama pribadi gitu kayak gue minjem ke lo gitu minjem duit, nah itu ya, urusannya ya pribadi gitu kan, tetap harus ya. dilunasin tetap harus dibayar. Nah tapi yang bikin penasaran itu kenapa sih orang-orang itu uh, pinjam sama pinjol gitu, terutama yang ilegal gitu misalnya ya. Kenapa mereka nggak pinjam ke bank aja yang udah fix gitu misalnya resmi dan bunganya juga bisa jadi lebih kecil, bahkan bunga kartu kredit pun lebih kecil gitu kan sebenarnya bisa di beberapa pinjol ya gitu. Ya. Nah itu kenapa tuh mereka sampai ke pinjol gitu? Kalau kalau aku menurut pemahamanku adalah karena benar-benar BUC, bro. Kalau BUC itu hati-hati. BUC itu ada dua, Hmm. butuh untung cepat atau butuh uang cepat. Nah, kalau yang ini BUC butuh uang cepat, bro. BUC BB Iya, gitu, ya kan? kepepet So, apa tuh BCBB? butuh uang Butuh cepat uang banget cepet banget. banget banget. So, Iya. sebenarnya kenapa sih ya orang pinjol ya? Karena relatif Hmm. pinjol dibandingkan pinjaman melalui perbankan ya, itu lebih Hmm. simpel ya, tidak seribet tanda petik, ya Hmm. kan? Palingan hitungannya kalau kita apply kartu kredit, apalagi sekarang orang yang nggak punya histori apply kartu kredit, itu juga Hmm. menjadi lebih susah gitu ya, ada persyaratan-persyaratannya. Nah, sedangkan kalau pinjol ini kan tinggal ya Oh iya iya di iya benar. pojok ruangan, di dalam kamar mandi sudah buat bisa aplikasi pinjol ya bro. Bahasanya kasarannya kan kayak gitu Iya bro. iya 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 benar Hanya juga dia sih. tuh, hanya Iya dia kalau Tuhan dan setan serta pinjaman online yang tahu gitu bro. iya benar benar benar. Dari sisi kepraktisan ya, jadi ya udah tinggal Yes. tinggal download kali ya. Gue juga nggak tahu sih, gue nggak pernah download yang namanya APK-nya pinjol atau ini sendiri pinjol. Kopi tuh sih pernah, cuman jadi pendananya, cuman yang jadi peminjamnya itu kan mungkin sama kali ya mudahnya gitu, tinggal
Nah, itu workflow-nya seperti apa sih kalau kita mau ke pinjol? Lo pernah pernah ini nggak pernah tahu nggak seperti apa kira-kira? Pernah pernah pinjol? Enggak. Kalau aku sih nggak pernah Nggak, pinjol, tapi orang kalau gitu pinjolnya, misalnya. kalau aku tanya sama kebetulan yang aku handle klienku ya bro ya. Tadi aku Hmm, juga hmm, reconfirm ke mereka lagi apa sih sejarahnya dan perkembangan. Tadi aku cek. So hmm, sebenarnya mereka pinjol itu banyak macamnya. Bisa juga dari kayak modelnya di platform kayak Facebook itu banyak banget kalau mencari kan. Nah intinya mereka tinggal aplikasi kalau si klien tadi itu dia melalui Play Store ya. Entah dia hmm, dari APK atau langsung Play Store-nya aku nggak nanya detail. Nah, ketika hmm, mereka satu apply, memang ada beberapa step. Tapi misal once aku misal apply 1 juta ke bro gitu ya, once hmm. approve itu tapi yang ilegal itu tidak langsung satu bro. Jadi misal suddenly kayak ada 14 perusahaan langsung minjemin aku tanpa aku minta. Jadi kayak di dalam perusahaan tuh ada banyak perusahaan-perusahaan Oke. lagi. Nah, dan Oh, yang itu yang terjadi. Dan pertanyaannya kalau pinjol ilegal tuh gayanya seperti itu. Kita nggak hmm, tahu mereka perusahaannya legalitasnya nggak tahu di mana tempatnya, hmm, hmm, PIC-nya hmm. siapa, kontaknya jelas. Terus terkait bunganya, tata cara pembayaran dan sebagainya itu samar gitu bro, ya kan? Oh, Dan kalau misal pinjam 1 juta, misalkan ya pinjam 1 juta, itu uang yang kita terima nggak 1 juta, sebenarnya sudah di-cut oh, di depan, mungkin jadi cuma 800.000 atau dipotong berapa setiap perusahaan, aku nggak hmm, ngitin hmm. detailnya gitu ya. Nah, Oh, terus dipotong apa tuh berarti? dipotong bro, jadi kayak bro tak akuin punya utang aku 1 juta, tapi bro terima uangnya mungkin cuma 700.000, istilahnya 300.000 itu sudah cuannya aku di depan, sudah dapet cuan dari Oh, oh, majakin, plus bunganya lagi mereka, tetap dihitung dari 1 juta. oh buset. Itu mereka klaim 300 itu sebagai apa, bro? Biaya, biaya apa? Biaya, biaya Aku nggak admin nggak kali ya? tahu detailnya ya. Cuman kalau yang dari tadi aku recheck ke klienku, istilahnya Hmm. dia dia sendiri juga nggak tahu rinciannya apa, kayak nggak ada dokumen yang Oh, pasti I gitu loh. see. Bener-bener kayak Hmm. model rentenir gitu loh bro. Jadi kayak Iya, rentenir kalau iya, iya. dilihat film-film minjem 1 juta dikasih duitnya udah 800.000 200.000-nya udah dianggap sebagai biaya di depan dulu gitu loh. Oh, I see. Nah, setelah itu baru peraturan-peraturan lainnya mereka sendiri yang nentuin gitu ya. Iya, Nggak nggak dikasih jelas. gitu aja di depan Bener. gitu kan. Betul, nggak jelas di depan dan rata-rata apa ya, itu waktunya seminggu tuh sudah lunas. Ada yang klienku yang tadi ngomong 30% Buset, seminggu, tak bilang buset 30% seminggu gila. ngalahin saham coy. Itu parah itu. Iya kan? Forex juga kalah itu. Iya. Jadi Gile tadi. kondisinya seperti itu. Nah, jadi kalau di Hmm, hmm, pinjol-pinjol hmm. tuh kalau yang ilegal rata-rata persyaratannya tuh lebih gampang gitu loh. Masuknya tuh Hmm, masuknya gampang tapi isinya tuh langsung buaya-buaya semua. Nah, kalau yang legal biasa prosesnya lebih panjang, ya hmm. kan? Ada scoringnya, ditanya kredit tujuannya apa, terus ditanya istilahnya kayak kita ngajuin kredit di bank itu loh bro. Oh, iya, Eh, iya. Tapi mungkin lebih Penjaminmu ringan gitu siapa, ya. referensimu siapa. Jadi Hmm, istilahnya hmm. mereka akan ngecek ngecek salah satu kepada referensi, benar nggak kenal ini dia akan lakukan pinjaman dan sebagainya. Oh, I see, I see. Kira-kira Oke. salah satu pembedanya sana, dan yang paling gampang tuh sebenarnya ngecek kalau pinjol. Tapi kalau orang sudah pepet sih mana mungkin dia ngecek ya. Yang penting Iya, dapat itu dia duitnya dulu makanya. gitu ya. Betul, betul. Yang penting cair gitu kan. Yang penting cari dulu Benar, perkara benar. Tapi tadi menarik masalah. tuh, yang depan itu yang mengenai anak perusahaan itu artinya ketika dia minjam 1 juta, apakah itu dia terus dilanjutkan ke anak perusahaannya atau gitu bro tadi? Jadi sebenarnya itu kayak penjualan data ya bro ya. Jadi kalau yang dari Oh, I klienku see. alami, jadi misalkan Hmm, aku minjem pinjol, apply pinjol ke Bro Ian gitu ya. hmm, Suddenly hmm, bisa ada kayak dari misal Gary ngasih aku transfer duit, si Yuki ngasih hmm, kirim duit. Suddenly aku hmm. minjem 1 juta, tapi kok misalnya jadinya bisa dari 10 orang. Dan itu diakui aku ngutang Oh, semua. Dan uang itu nggak dapet full. Misal mungkin dipotong 20% atau berapa ya, hmm, nominal hmm. tertentu ya. Iya. Nah, yang seperti itu. Dan suddenly dari, bayangkan ya, aku niatnya cuma minjem satu, harus beresin ke sekian banyak orang, akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang, terjadilah di sana. Dikondisikan seperti itu juga. Iya, iya, iya. Itu berarti Gitu. kenapa mereka terjerat pinjolnya tuh di situ gitu. Susah keluarnya Salah tuh di situ satu. ya. Salah Hmm, satu. Tapi ada juga yang ketika kita apply di awal, itu pertamanya halus. Oh, hmm, hmm, plafonnya kan kecil nih di awal. Kalau kita hmm. rajin bayar, lama-lama plafonnya naik, plafon naik. Nah, Oh, tapi itu sebenarnya juga jebakan setannya juga, iya, iya, jebakan iya. debt Dibikin nagih managing. dulu. Iya, 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 dibikin nagih kayak judi aja sih dia ya. iya, kayak dikasih kasih kasih itulah happy Kasih five. menang dulu gitu ya, set Iya, set set, set di awal terus baru di ini tackle. Oh, wah, itu berarti emang benar-benar sesuka hati mereka ya untuk betul, menetapkan bunganya, untuk menetapkan aturannya dan segala macam.
betul, I betul. see, I see. Nah, kalau perhitungan bunganya sendiri berarti apakah dia kayak biasa, kayak kredit biasa, atau dia compounding gitu, bro? Yang jelas kayaknya compounding lah bro. Kalau misalnya kalau yang legal ya, legal Hmm, itu varian, cuman ada capnya. Capnya kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah ya aku lupa detailnya. hmm, Itu hmm. kalau nggak salah 0,8% per hari. Oh, Dan oke. maksimum 100%. Jadi kalau misalnya punya utang 500.000, maksimum Hmm, sampai 1 juta sudah terlambat bayar dan denda 1 juta sudah cap di mentok. 1 juta. Oh, I see. Jadi dan kalau misalnya orang gagal bayar di yang legal itu Hmm, biasanya kalau di perbankan kan kita masuk ke apa dulu slik ya, sekarang namanya slik ya, dulu BI iya, checking ya. iya sih. Kalau Hmm. di pinjol ini sepengetahuanku kalau nggak keliru nggak salah ya, itu tidak masuk ke slik tapi ada masuk ke satu asosiasi sendiri. Jadi once kita mau apply pinjaman online legal di itu nggak bisa karena datanya tercatat sini. Kayaknya belum Oh, oke. nyangkut ke slik sih, belum ke BI checking, itu kayak berdiri sendiri. Tapi Iya, iya. antar asosiasi pinjol legalnya itu sudah ada. Sudah ada. Oh, I see, I see. Oke. Ya mungkin pusing juga BI kali ya kalau masukin Slick itu ada terus banyak banget Eh, gitu. aku tadi ngeliat ya, riset ya, Hmm. kalau nggak salah tuh selama setahun ini udah 100 triliun loh pinjol. Wah, 100 triliun Iya, transaksinya atau gimana nih? ada 100 nilai triliun. sebanyak 100 triliun. Aku mikir, "Ih, banyak juga ya jadi orang pinjam pinjol ya." Gitu loh. Tadi aku lihat Oh, wow. sekilas-sekilas loh, kok data segitu banyaknya sih ya? Ih, gila. Itu 100 triliun lumayan banget itu banyak banyak banget. Kali sekian. Ya warga Indonesia 270 juta, anggaplah yang 50% yang bermasalah. Minjem rata-rata 1 juta, Hmm. 100, anggaplah 100 juta kali 100 kali 1 juta sudah berapa? 100 T. Berapa tuh? Banyak tuh hitungannya. Iya banyak lah 100. pokoknya pusing juga. Heeh. Oh, itu juga mungkin yang jadi satu apa? Bukan motivasi gitu ya si pendana-pendana ini gitu. Walaupun mereka mungkin di awal tahu gitu clear bahwa risiko gagal bayar alias default itu tinggi banget, tapi mereka tetap masukin aja, tetap tetap menjadi investor gitu ya. Kalau Jadi pinjol artinya mereka ilegal, pinjol ilegal sih hmm, sebenarnya kalau lebih kepada kayak mereka dapat duitnya selain dari potongan yang di depan tadi ya. Kalau dalam hmm. pemahamanku, karena mereka mengakses data yang ada di dalam handphone kita, mereka tuh mencuri Oh, database. So, karena basicnya inilah bisnis digital, eh, mereka melakukan perdagangan data di black market. Entah nanti dipakai oh, sebagai afternya apa. Jadi data-datanya orang-orang pinjol ini dipakai sebagai target sales di istilahnya jadi sales funnelnya untuk next action apapun actionnya hmm, itu hmm, gitu. hmm, hmm. I see. Nah, itu ini nih mungkin pas nih ada pertanyaan dari Yuki nih. Gimana permasalahan data privacy menurut Pak Jimmy? Nah, itu ya pas tuh tadi kan yang kita omongin itu ya. Iya, Jadi artinya kalau hmm, kalau kalau yang legal tidak sampai segitunya, Bro. Yang legal tuh kalau secara aturan mereka tuh hanya boleh minta data muka KTP ya, foto KTP hmm, sama lokasi. Tapi hmm, hmm. kalau pinjol pinjol yang non resmi itu kayak kayak kita tuh harus setuju, itu mereka kayak Iya. bisa nge ngambil data kita semua langsung ditarik. Nah, aku kalau teknologi nggak ngerti ya. Nah, dan itulah data Hmm, yang dipakai sehingga kenapa kalau kadang dulu kok pernah lihat di berita berapa waktu lalu orang pinjol beritanya kayak foto vulgarnya kalau ada foto vulgar disebarluaskan, nah, ya kan? iya iya iya. Nah, seperti itu salah satunya dari data email. Ya makanya kalau aku kadang ngomong sama klien-klien tuh yang sudah pepet bilang Hmm, makanya lain kali kalau mau niat jahat otaknya sekaligus kriminal, buat apa pakai nomor baru, jangan hmm. pakai handphone yang sama jadi datanya kosong ya. Tapi nggak tahu itu ya, itu kriminal sih bro ya. Tapi Iya, kadang-kadang ya kalau mau kriminal otaknya harus otak kriminal, jangan ngomong betul. otaknya orang akademisi pin planner, nggak ketemu gitu Iya, loh. makanya tanggung-tanggung banget gitu kalau mau baik-baik tanda kutip ya. Tapi Kalau jangan yang ditiru ilegal teman-teman. ya, tapi Benar-benar. tidak memotivasi buat para penonton maupun nanti yang menonton setelah recorder ini kalau ada ya Hmm, untuk hmm, melakukan pinjaman online juga gitu loh. hmm, hmm, hmm. Jangan. Nanti nggak di-accept nanti pinjamannya Jim. Nah, iya. Jadi artinya eh, iya sih itu kan kita suka nggak sadar gitu kan atau sadar nggak sadar sih kan ketika suatu aplikasi kita download terus dia minta izin gitu kan allow this application to access your contacts allow ya kalau nggak di allow kan nggak bisa kita download gitu nggak bisa kita install ke HP. Betul. Jadi kita kalau allow tanpa sadar di situ sebenarnya dia bisa mengakses semuanya dan memang Google pun secara secara legal memberikan itu gitu kan memberikan beberapa
akses kepada third party ya, tergantung seperti sepersetujuan orangnya itu sendiri gitu kan. I Betul, see. betul. Penjualan data itu ya, itu penjualan data emang emang udah cerita lama sih ya. Nah, Mungkin itu juga justru sebabnya ya. justru sebab itu Banyak. juga sekarang harus Hmm, hati-hati ya. Terutama pinjol itu banyak kena kepada anak yang relatif muda banget, bro. Anak bisa dilihat, let's nah say iya. milenial kepala 20 atau yang senior ya. Karena Hmm, apa? Sometimes diminta, bro, gue pinjam KTP lu, bro. Ya udah, kadang-kadang ya udah, lu temen gue kasih apa lagi. Nah, ini kemarin yang ah, kasus yang paling mengena tuh ada bucin, bro. Salah satu wah, klien gue tuh bucin. bucin. Itu datanya dipakai yang pakai duitnya sama pacarnya. Setelah sekian Waduh, lama pacarnya diputus, menghilang, dan akhirnya yang kena si klienku ini. Tak bilang gila, gila apes, banget ya. Korban apes banget. bucin, bro. That's why kalau minta data pribadi, bilang, bro, gue minta KTP-mu, terus agak hati-hati. Apalagi melalui Hmm, apply, misal WA gitu ya. hmm, hmm. Ya, itu juga aku sebagai kayak kadang di industriku, ketika klien aku minta data itu berat. Kadang-kadang juga berat. Apa? Kalau habis minta ya sebaiknya delete. Kenapa? Kalau ada apa-apa, Iya, dia bisa kena juga gitu. betul, betul, betul. Wah, iya itu. Heeh. Nah, itu susah banget sih berarti nge-trace-nya ya. Karena kan kita nggak Integritas tahu itu nih susah. gitu. Apa kepentingan ketika ketika kita mau ya akses suatu aplikasi tadi harus ngasih KTP segala macam. Nah, kita udah nggak bisa nge-trace lagi tuh siapa yang menyalahgunakan data kita atau gimana gitu. Betul, Menarik, menarik, betul. menarik. I see. Nah, kalau kalau kita balik lagi ke pinjol ini kalau yang resmi berarti dia memang sudah diatur sama OJK ya? Sudah. Jadi pinjol resmi Hmm, itu ada dua sebenarnya, bro. Yang statusnya oke. dia sebagai terdaftar dan Hmm. memiliki izin. Kalau terdaftar tuh Oh, artinya itu setiap beda. setahun sekali, setiap setahun sekali itu harus mereka apa kayak mengurus perpanjangan gitu, bro. Kalau Hmm. yang izin, misalnya sudah kayak sudah everlasting gitu, bro. Oh, Nah, I see. Ya jadi permanennya ya. Oke. kalau kalau memang yang niat benar-benar kepepet, mau apply pinjol ya, sebaiknya Hmm. kalau memang niatnya bayar, niatnya tulus suci dan mulia, ya pakai pinjol yang legal. Kalau memang Hmm. niatnya sudah jadi kriminal, ya siapkan diri menjadi kriminal ke pinjol yang ilegal gitu ya. Oke. Ya itu ya kan, kalau gua kok ngomong kan jadi nggak direm banget ya, bro ya. Disclaimer ya, disclaimer. Ini ada nih dari Gek Sinta, KTP buat submit polisi ya. Agen nih, agen. I see, I see. Nah, iya berarti tadi nah kalau kalau dari lu sendiri ada yang cerita paling parah tentang pinjol itu ada nggak bro? Kan kalau kalau di berita tuh kita sering denger ya yang tadi itu ada orang terjerat pinjol terus foto-fotonya itu di download ditarik semua foto pornonya bahkan di share ke teman-temannya semua ke keluarganya. Ada nggak yang lo tahu gitu misalnya kenal klien atau apa? Kalau klienku yang tak handle ya, jadi klien Hmm. yang tak handle pertama itu sebenarnya di pandemi di sekitar bulan Juni itu, bro. Oh, Nah, dia sih fotonya nggak, yang disebar adalah foto yang dari gambar WhatsApp-nya dia, profile picture-nya ya, bro ya. Itu yang oh, disebar. oke. Nah, cuman kebetulan klien itu adalah afiliasi dari perusahaan family bisnisku. Efeknya kena di aku, semua klien-klienku kena sabar gitu. Waduh. Jadi dibilang dia bekerja di perusahaan family bisnisku, ya Hmm, kan, hmm. dan melakukan ini. Nah, kan akhirnya distrustful buat perusahaan Iya. family bisnisku Wah, akibat si itu iya iya olah benar. oknum ini. Nah, disitulah akhirnya itu kejadian yang ada. Nah, kejadian yang lain Hmm, lagi, yang tak bilang bucin tadi, hmm. dia Iya. kebetulan bekerja di perbankan, ya kan? Yang efeknya tuh dia belum, tapi dia masih baru diteror dirinya. Ke Hmm, hmm, circle-nya belum dilakuin. Kalau yang pertama tadi yang bulan Juni itu sudah ke hmm. circle, bro. Oh, I see, I see. Wah, gile itu benar-benar mentalnya hancur mungkin itu ya, bisa dibilang ya. Nah, Karena kan tapi aku kena seneng banget loh, semua itu. bro. Orang yang Kenapa? mental hancur Loh, itu kok mental kayak hancur seneng ini gimana itu? Tunggu, tunggu, tunggu. bro. Nah, Jelaskan dulu. gini, Gimana nih, Bro? kalau kita ngomong dalam konteks hipnoterapi agak nyemplang ya. Orang tuh akan Ya, terhipnoterapi 4 kondisi. Kondisi pertama oke. melalui proses repetisi pengulangan seperti yang kayaknya Vingram lakukan, sering membuat konten-konten edukasi. Itu Hmm, hmm, repetisi. ya. That's why orang sales melakukan repetisi follow up, ya kan? Itu that's part Hmm, of oke. hipnoterapi. Dan yang kedua melalui proses orang-orang yang berotorisasi, entah guru, Oke. entah pendeta tuh, whatever yang punya otoritas gitu ya. Hmm, Dan hmm. yang ketiga, orang yang memiliki emosional, lagi dalam kondisi guncangan emosional, entah terlalu happy atau terlalu sedih. Nah, ini gampang Oke. banget hipnoterapi dalam konteksnya aku ngomong happy apa? Happy untuk mengelit dia menjadi orang yang lebih baik. Pilihannya Oh, kamu I mau see. mau jadi orang Ya. benar sekalian atau jadi orang remote sekalian.
Dan yang keempat baru melalui proses hipnoterapi kayak modelnya hipnosis yang kayak modelnya uya-kuya dimasukin ke sleep Iya. hypno deep itu lah ya. Sleep deep ya gitu. Deep sleep, kok sleep deep. Nah, dalam konteks kalau kliennya masih menye-menye yang setengah-setengah, itu malah susah Iya. dikasih tahu. Karuan kalau I sudah see. susah sekalian yang darem itu kayak enak gitu loh. Masalahnya lu Oh, mau atau enggak mau sama sekali. Nah, itu lebih enak baru diarahin. Kalau yang masih menye-menye gitu dikasih iya, 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 dikasih iya. pandangan tuh malah jadi susah gitu loh, malah berdebat. Iya. Ya itulah kira-kira bro. Udah jelas salah dia malah didebatin gitu. Iya. Tapi kan saya gini gini gini. Waduh. Iya, iya, iya. Itu sering saya. Iya, iya, iya. Masuk akal sih betul. Ketika udah kondisi down banget gitu misalnya, justru itu lebih enak untuk kita masuk gitu ya, untuk Nah, memberitahu yang benar gitu. Ya kalau nggak sekalian aja, kalau nggak mau bener ya eh udah selesai. ini intermezzo kayak yang Eh, stiker buaya tuh loh. Kalau buaya darat yang mana level tuh? 1 sampai level 8, nah kayak gitu bro. Wah, memang cowokmu tuh ya yang kayak gitu-gitu lah bro. Nah ini silakan cari di Google pasti banyak tuh ya, level 1 sampai level 8 buaya buaya darat. Buaya I see, jantan I dan see. betina. Nah, itu ini menarik nih. Ngelanjutin yang tadi. Berarti itu cara nangan ini gimana, Bro, pada saat itu? Nah, aku sebenarnya kalau udah konteks orang yang kepinjol itu, Hmm, pertama adalah kalau ngomong biasanya aku pendekatannya sesuai seperti yang kalian sering buat konten gitu ya. hmm, hmm, Liatin cash flow-nya gimana, struktur network-nya gimana, posisi itu hmm. tetap aku lakukan. Tapi Oke. sebelum melangkah lebih lanjut dari setelah mengetahui, itu yang aku lakukan biasanya adalah melalui proses aku melalui proses terapi, bro, Oke, wah terapi menarik. mental. So gini, karena begitu kayak dari case yang klien yang pertama tadi, aku justru Hmm, mengatakan kamu sekarang, aku pasti terapi dia dulu. Dia setiap orang harus menerima dirinya dulu, mengakui dia salah dan siap untuk oke, berubah. 3 poin itu dulu. Ketika dia tidak oke. bisa menerima dia sudah buat salah, menerima dirinya, ya kan, Hmm, hmm. tidak menghakimi dan tidak Ya, bertobat dan tidak apa namanya, tidak mau nggak banyak berubah, alasan gitu. Hmm, semua dalam pengalamanku ya, semua yang kita strategi keuangan yang kita ngomong itu nggak ada jadinya. Karena hmm, yang dilawan itu tentang hmm. mental. Teori sebagus apapun tinta emas, bahkan Pak Jokowi sorry kata gitu ngomong, nggak ngaruh karena apa, mentalnya dia bermasalah. So yang biasa aku lakukan pertama adalah aku terapi dia untuk Hmm. membuat emosinya dia netral dulu. Nah itu Oke. kan kebetulan aku pernah belajar tentang self hypnotherapy gitu ya. Nah, terus yang Wah, keren. kedua, setelah sana, aku langsung katakan, broadcast, buat statement, broadcast ke semua kontaknya kamu, mengatakan bahwa aku salah. Aku, misal gini, Wah, hai apa gila. kabar, nama gue Jimmy. Gue lagi terjerat masalah pinjaman online gini-gini. Kalau kalian dihubungi, mohon maaf atas ketidaknyamanan, aku sedang berusaha memperbaiki kondisi keuanganku. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dia. Karena prinsipnya gini bro, Hmm, hmm. kalau orang pura-pura suci, sekali ketahuan aibnya itu diomongin bertahun-tahun bro. Tapi kalau sudah berdosa, ngaku aja bro. Di Indonesia, bumi Indonesia ini paling kan dimaki-maki 2 hari, habis itu orang lupa bro. Iya, benar, benar, benar banget itu. Enggak. Itu sering kejadian tuh di seleb-seleb kita kan. Iya, lebih baik ngakui. Wah, Gitu. benar, Contoh benar, yang benar. kejadian lagi rame-rame itu nggak ngakuin, kan sampai sekarang udah seminggu lebih, udah sebulan nggak masih dibahas-bahas, malah merembet kemana-mana. Coba yang Iya, ngakui sudah, benar. iya saya gini, selesai urusannya bro. Iya, Ya benar, kan? benar, benar, benar Iya, banget. Wah, prinsipnya gitu. Jadi I see, I see. daripada lebih baik kamu tahu aku yang sorry kata ya, lebih tahu lu tahu gue yang brengsek bajingan daripada kamu tahu aku bajingan dari orang lain. I see. Nah, Wah, keren prinsipnya banget. seperti itu tuh. Itu prinsipnya tuh. Itu Jadi gila. Itu berat banget itu. Itu serius. Kalau kalau gue ada di posisi orangnya gitu ya, katakanlah dengan bermacam-macam personality kan. Kalau orang yang memang suka mendengarkan atau menerima pendapat orang lain sih mungkin relatif lebih mudah gitu ya. Tapi orang yang keras kepala, yang misalnya gengsian orangnya, tapi itu kan susah banget itu bro. Itu nah, apakah itu berhasil untuk semua orang atau gimana tuh? kebetulan yang kemarin yang pertama itu adalah sanguin 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 apa dia ya? Sanguin melan. Yang kedua Hmm, hmm. Oh, sampai kayaknya yang oke. pertama itu sanguin koleris. Aku agak lupa. Ya kayaknya sanguin koleris. Nah, Hmm, sebenarnya that's why yang kenapa aku bilang bagian dari terapi mental tadi dulu yang lebih penting. Mereka harus menerima, oke. mengakui dan mau berubah. Dan abis itu I kita see. reframing.
Sekarang kita ngomong, bos, itu Lapindo bos, yang punya sampai sekarang nggak bayar nggak apa-apa bro. Yang kaya raya gitu ya nggak apa-apa. Lu yang gini kok malu, yang sana aja nggak malu kok. Ngapain lu malu? Nah, that's why aku reframing modeling. Lebih baik kamu ya kayak kasus cerita botak itu loh bro. Lebih baik dibotak, botak sekalian diperbaikin daripada mempertahankan kelihatannya suci, kudus dan mulia tapi isinya bobrok semua. Betul. Gitu. Itu. Jadi aku dari terapi, kemudian habis itu aku remodeling dia, kita sepakat mikirin worst case-nya apa, best case-nya apa, best scenario-nya udah just do. Oh, oke, I menarik. Nah, dari situ menarik baru film plan-nya jalan, bro. Perencanaan film plan-nya apakah nanti mau dibayar, apakah enggak. Nah, kalau prinsipnya gini, kan katanya bisnis itu prinsipnya 3C. Chengli, Cincai, Chengli, dan Cuan gitu kan ya. Kita, kalau katanya orang Bali, Trihita karena berdamai dengan alam, Tuhan, dan diri sendiri. Nah, sama. Aku punya prinsip tetap hutang harus dibayar. Nah, tapi kalau yang ilegal nggak dibayar, boleh nggak? Kalau aku pribadi katakan sebaiknya tetap dibayar. Tapi kalau sampai nggak mau bayar, uang pejabat negara aja ngatakan nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Uang palingan resikonya cuma kamu dihujat gitu kok. Tapi ya itu kembali ke personal karakter integritas ya. Iya. Setelah dari kita mengatakan, dan aku selalu mengatakan gini, nggak usah bayar dulu daripada kamu misalkan nyicil, kamu nyicil nggak bayar full pun juga dimaki, nggak dibayar juga pasti dimaki. Artinya gini, kamu nggak bayar dimaki, nyicil betul, sebagian dimaki, sama-sama dimaki, ya udah nggak usah bayar dulu, kumpulin secara pribadi sampai kalau sudah kira-kira 50% dari 70% dari pinjaman pokok datang negosiasi. Oh ya, aku tadi lupa. Setelah aku broadcast ke semua teman-teman kenalan relasi di kontaknya, biasanya aku suruh dia telepon semua perusahaan pinjolnya. Pak, saya belum bisa bayar, saya minta maaf, saya salah. Coba bro marahin aku. Bilang, iya Yan, aku salah, aku minta maaf Yan. Kamu marah jadi nggak marah Yan? Iya, susah juga marah betul. Kamu mau bangsat, sorry ya, ini kata vulgar banget ya, Pingram punya. Silakan bro. Bangsat-bangsatin gua bro. Lu mau bangsat-bangsatin gua bilang gua salah, bos, gua minta maaf, gua bodoh banget, gua minta maaf. Lu akhirnya mau marah juga, gua ini orang udah goblok banget, gua mau dimarahin daripada ya. Jadi debt collectornya dihadapin. Setiap ada telepon tak angkat, jangan menghindar, jangan ganti nomor, angkat. Gitu loh. Akuin. So bilang, ini bagian dari edukasinya Pak, supaya lu juga jangan sembarangan besok-besok ngutang gitu loh. Oh, I see. Oke. Ya kan? Jadi itu baru aja gue mau tanyain tuh. Jadi apakah ada efek samping kah terhadap yang terapi tadi gitu. Jadi artinya kan terapi ini kan kayak semacam membuat orangnya itu menjadi kayak kebal gitu terhadap ini ya, terhadap hujatan lah atau terhadap dari si yang pemberi pinjaman. Nah, ternyata ya itu caranya diatasi dengan ya harus dihadapin aja semuanya. Jadi tahu konsekuensinya gitu ya. Iya. Menarik. Kan katanya motivator gini, bro. Orang nggak akan pernah ingat gagalnya kamu, bro. Satu bisnismu yang sukses itu yang akan diingat. 100 bisnis sebelumnya gagal nggak ada yang ingat. Ya kan? Coba misalkan Bro Ian hari ini menjadi presiden, semua langsung kakak, iya Bro Ian tuh temanku, Bro Ian tuh saudaraku, tetanggaku, semua kenal. Coba hari ini kita lagi masalah. Yang aku saudara bilang, enggak, gua nggak kenal. Artinya apa? Orang itu kalau sudah sukses, masa lalunya juga dilupakan. Itu aja prinsipnya, bro. Nah, dalam konteks keuangan pun juga sama. Makanya lebih baik ketika sudah kayak model Fingram gini ya, bersama teman-teman Finplan, kita sudah buat planning. Udah fokus aja sama dengan planning kita. Kalau kita ada sukses, itu semua orang yang dulu cemooh akan datang menjilat kita, tanda petik ya. Ini sorry kata, bro. Maaf kata, bro ya, Fingram. Wah, gue suka nih. Gak apa-apa. Gue suka di Fingram itu tim kita kebetulan memang orang yang outspoken juga gitu orang. Wah ini cocok banget deh. I see itu keren sih insight-nya buat Nah kalau pinjol yang terutama yang ilegal itu sendiri, kalau dari Bro Jimmy nih ada nggak kiat misalnya atau tips, bukan tips sih, lebih kayak gimana sih cara supaya si pinjol ini nggak ada gitu, memberantas pinjol lah kalau misalnya katakanlah dikasih otoritas nih sebagai menangani penguasa pinjol gitu. Gitu. Gimana kalau menurut Bro Jimmy? Kalau aku sih prinsipnya gini, bro, sama kayak prostitusi itu nggak bisa dihilangin, bro. Enak, bro. Betul. Iya kan? Ya
Yang Wah, dilakukan apa? Kalau dulu pada waktu aku SMA, teman dari papa aku tuh ngomong kalau di Australia, kalau kita ada hmm, malam minggu dengarkan, lu jangan lupa bawa kondom ya, jangan hamil. Sudah nggak usah oke. ngomong seks bebas susah. Dan itu akhirnya dulu gue denger, lu gila banget sih Om satu ini. Ternyata sekarang Indonesia pun juga sudah mulai ke sana. So dalam Hmm, konteksnya hmm, pinjol ini apa ya? That's why adalah bagian dari Fin-Plan edukator, content creator kayak Pingram ini memberikan orang hmm. edukasi tentang keuangan. Jadi kita tidak akan mau pemerintah mau memberantas seperti apapun akan muncul dengan cara model-model yang baru. Tapi ketika orang sudah mengerti secara Hmm, keilmuan, ya orang akan memilih dengan secara sadar. Sama seperti baik. gini loh, enakan dipilih atau memilih? Ayo. Nah, dipilih atau milih? Ayo, silakan. Yang mau komen, boleh type di komen. Enakan dipilih atau milih? Ayo, sekarang juga nih. Sekalian tap love-nya. Kalau ada yang mau nanya, oh iya, dari tadi tuh. Kalau ada yang mau nanya, silakan loh. Jangan lupa di question box. Ayo, silakan. Type memilih atau dipilih. Kalau saya memilih. Gitu. Iya, bro. Enak memilih. Daripada ditolain cewek Punya kuasa. daripada kita bingung, lebih baik kita milih cewek. Daripada Hmm, kita nunggu tapi nggak ditembak-tembak toh. Sama. Begitu juga artinya betul, apa? Ketika kita memilih, kita punya kesadaran, kita betul. punya power. Exactly. Masalah respon kita ditolak ya itu masalah nasib. Ya udah Hmm, next. hmm, hmm, hmm. Layaknya seorang sales ya kalau ditolak ya next gitu kan. Sama. Ya. Ketika kita punya edukasi yang benar, keuangan yang benar, Hmm, melek finansial ya, literasi keuangan bahkan ke depan ya bro, informasinya bukan lagi hmm. literasi keuangan loh bro. Oh, Literasi asuransi itu akan muncul bro. mantap. Ada program Itu memang harus 2021 tuh. literasi asuransi bro. Oke. Nah, itu agak nyamplir. Nah, tapi intinya apa? Ketika kalau misalnya kayak Fingram yang kalian lakukan bersama teman-teman itu secara serentak dan semua orang melakukan sama, ya kan? Ya kasaran kata, maaf kata ya om-om, tante-tante, kakek-kakek, Hmm, nenek-nenek, generasi atas sudah meninggal. Generasi-generasi muda yang lebih familiar dengan Fingram dan sebagainya akan mereka praktek. Ya, hmm, makin lama Indonesia akan menjadi lebih baik. So, menurutku masalah memberantas pinjol itu tugasnya SWI, Satgas apa investasi waspada ya. gitu ya. Hmm, Urusan ya. pemerintah, urusan cybercrime lah. Tugasnya Hmm, kita adalah ya kita mengedukasi supaya orang bisa memilih yang benar. I see, Menurutku I bro, see. Hmm, hmm. sudah Benar sih, macam benar, orang benar. benar aja bro ya. Gak apa, itu kan proses. Jadi kita harus bombardir terus. Walaupun belum belum tentu pas di jalan yang benar, tapi kita ya setidaknya udah tahu lah jalan yang benarnya gitu kan. I see, I Ya, see. Nah, kalau ada nggak bro? Jadi tadi memang sudah ada tuh tergambar sedikit ya tips dan triknya untuk terhindar. Tapi kalau yang spesifik berarti kalau bisa dibuat misalnya dalam 3 poin, kira-kira tips dan trik untuk terhindar dari pinjol itu apa bro? tips itu praktek konten-konten yang dibuatin sama teman-teman Fingram Oke, buat praktek. budgeting, Gerak. sudah. Hmm, Terus ya buat tahu tahu diri lah kondisi kesehatan keuanganmu seperti apa dan buat budgeting. Kalau merasa kurang ya kerja yang benar, ya kan? hmm, Ya betul. kan? Ya kerja jangan buru-buru investasi gitu ya, apalagi sekarang lagi Nah, booming. itu tuh. Nah, itu sih yang kedua sih dan lebih lebih mungkin lebih bersyukur ya. Hmm, Membuat progres pribadi. Mungkin lebih buat progres pribadi sih ya kalau menurutku. oke. Sehingga jadi tidak gampang terintimidasi dengan prestasi orang lain. Lebih baik fokus sama on track sendiri. Oke, jadi artinya perbandingannya sama diri sendiri aja ya. Ya, karena Apakah kalau sudah orang lebih yang baik dari sebelumnya atau enggak gitu ya. karena orang intinya utang itu kan intinya mereka membeli sesuatu di atas melebihi kemampuannya mereka, memenuhi Hmm, keinginan toh, hawa nafsu mereka yang nah, dipenuhi toh, gitu. betul, 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 exactly. Seperti Oke, itu sih. I see, I see. Nah, teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jadi dari tadi kita nih udah ngobrolin nih soal pinjol nih. Yang ketinggalan boleh nanti lihat recordnya di Fingram. Eh, ini seru banget dari tadi kita ngomongin pinjol, nggak hanya soal pinjolnya itu sendiri, tapi dari teknik, dari pengalaman orang lain, dari teknik caranya untuk menangani pinjolnya, itu banyak banget yang udah disampaikan oleh Bro Jimmy, dan itu dalam sih. Ini sebenarnya ilmu daging banget ini. Ini apa namanya? Semua orang tuh harus harus tahu, harus aware, karena kan bisa jadi kejadian ini kan nggak hanya terjadi sama dirinya, tapi keluarganya juga ada mungkin, atau lingkungannya, tetangganya, teman-temannya gitu. Jadi dia bisa ikut bantu juga nih, nggak hanya oh dia kena pinjol, ah ya udah gue jauh-jauh gitu kan. Tapi kita kan saling membantu gitu kan di sini untuk bisa keluar dari jeratan pinjol ini sebenarnya gitu. Betul, betul. Nah, eh, nah gini bro, pertanyaannya kalau misalnya orang udah ada yang telanjur
kena pinjol nih, katakanlah 5 gitu ya, atau 10 ya, gali lubang tutup lubang itu. Yang pertama kali harus dilakukan tuh berarti sorry, berarti kalau dibikin poin, kira-kira 3 atau 5 poin itu apa aja bro yang harus dilakukan gitu? Pertama ada data hutangnya berapa, data kondisi apa Oke. yang networknya yang biasa tuh lo ya, financial Hmm. health check up-nya, Oh ya, habis nanti kasnya check up, cek, yes. habis itu data dulu masalah hutang yang dimiliki. Hmm. Kemudian dilihat ada nggak yang bisa diringkas menjadi satu package. Kalau terkait dengan pinjol, cek dulu yang mana yang legal, yang mana yang tidak ilegal. Salah. Mana yang legal dan yang mana yang ilegal itu didata dulu, ya kan? Oke. Hmm. Beresin, kalau menurutku, kumpulin dana pribadi yang entah maksimum 30% ya, selesaikan yang legal dulu. Nah, Hmm. yang ilegal gimana? Nah, yang ilegal itu, kalau memang diniatkan untuk melunasi, kumpulin datanya dulu, uangnya mungkin sampai 50% atau 70%. Habis itu datangi satu-satu nego. Nah, Oke. klienku yang bulan Juni yang gagal bayar, bro, itu sekarang dia terlilit 9 pinjol, satu pinjol resmi, 8 pinjol yang Wah, tidak resmi. oke. Ditawari semua kok, untuk bayar pokoknya aja. Oke. Oh, Bisa itu maki ya sih nego. tetap Jadi ya, bro. jadi artinya dia datangin apa, telepon satu-satu, datangin satu-satu untuk nego seperti itu gitu. Enggak, tak suruh telepon, tapi habis itu pinjol-pinjolnya itu debt collector ya. Udah, Pak, bayar modalnya aja Pokoknya lah, aja. pokoknya aja lah, Oh. gitu. Nah, cuman kebetulan klienku ini, ya aduh, ya gitulah ya. Jadi udah dikasih perencanaan, uangnya, karena kebetulan istrinya kemarin ada sakit ya, uangnya kepake untuk biaya istri berobat lagi. Aduh. Tak bilang, aduh ya kapan selesainya sih. Tapi Iya. secara konsep, Benar. kalau kita punya Hmm. utang, gini loh, lebih enak utang sama lembaga keuangan ketimbang utang sama saudara loh, bro. Hmm. Oh, kenapa tuh, Bro? Bisa di-elaborate nggak, Bro? Gini, Kan saudara jadi hutang gini, kalau hutang kalau sama lembaga lembaga. keuangan kan kalau lembaga keuangan kan di mindset orang-orang nih ya, ketika misalnya katakanlah lembaga keuangan kayak bank gitu, kita ngutang ke bank terus gagal, nanti BI ceknya susah nih, nanti blacklist nih segala macam. Nah kalau ke saudara kan enak nih, bisa udah nggak ada bunga, bisa nunda ya, tarsok-tarsok, bahkan lupa gitu sama sekali gitu. Nah itu Eh, kenapa bro kok ini gini, dibalik nih? kalau utang sama bank, BI checking, Hmm. pertanyaan gini, lu sudah jadi makhluk setan suka ngutang, masa kamu sudah dibantu supaya nggak ngutang lagi, kamu malah jadi sedih? Itu kan aneh mah pikirannya kamu. Itu pertama. Oke. Yang kedua, bro. Yang Benar-benar. kedua, sebenarnya BI checking itu tidak abadi, bro. Yang abadi hanya antara cintaku dan dia, bro. Aisyah. Asik. Nah, kenapa? Once kita sudah melunasi hutang, 6 bulan tuh BI checking sudah clear lagi lah, bro. Oh, oke, I see, I Jadi see. informasi BI checking yang mengatakan bahwa wah nanti kamu nggak bisa minjam. Pertanyaannya, otak lu setan banget sih. Sudah lu kelilit hutang, kenapa pengen masih Hmm, ngutang? hmm, hmm, Ya kan? hmm. Oh iya iya Dan iya, yang benar-benar. kedua, kalau memang enggak, tapi kan tujuanku untuk ekspansi bisnis dan sebagainya, katakanlah Ya bahasanya harus. itu. Pertanyaannya, bos, lu setelah beresin 6 bulan BI checking lu juga kelar. Kalau sekarang istilahnya slik ya, bukan BI checking ya, bro Ya ya. ya SLK. ya. Lu juga beres kok 6 bulan. So, ngapain takut? Masalah informasi-informasi seperti ini tuh nggak pernah kita tahu secara detail, sehingga kita tahu katanya orang gitu. Yang dulu bilang, Hmm. bro, ada serigala di mulut buaya. Itu sampai 10 orang bisa jadi beda tuh. Ada serigala di mulut koala nanti. Iya iya iya, benar Sama benar benar. informasi-informasi yang katanya orang, kalau katanya Yuki ya selalu ngomong Hmm. apa, do your own homework kan gitu, bro. Iya. Artinya boleh orang mendengarkan omongan kita berdua pada kesempatan kali ini, tapi tetap aja lu harus belajar sendiri, karena belum Hmm. tentu kita juga sempurna gitu kan, karena yang sempurna tuh hanya adalah Tuhan dan rokok sampurna kan. Lagi turun bro, MSP. Asik asik. Wah seru banget ini ngobrol Jimmy ini. Selang-selingnya banyak, ada psikologi, ada stand up comedy. Wah suatu saat gue yakin bro, suatu saat lo akan stand out nih sendiri nih, bener nih. I Oh see, I see. ya, Ini I don't know. ya, kita lihat jalannya nanti ya, mudah-mudahan ya. Teman-teman nih, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan banget nih. Kita waktunya tinggal sebentar lagi. Nggak kerasa nih, emang udah mau 1 jam ya. Seru banget soalnya ngobrol-ngobrol Jimmy. Jadi yang baru join, selamat datang. Jadi dari tadi kita udah ngobrol soal pinjol nih. Jadi kalau kalian atau teman-teman atau teman-teman kalian atau keluarga atau teman kantor misalnya ada yang bermasalah dengan pinjol, nanti coba cek aja recordingnya. Di situ banyak banget insight yang mungkin bisa membantu kalian sendiri atau bisa membantu kalian pakai untuk membantu teman-teman atau keluarga gitu ya, untuk bebas dari jeratan pinjol.
Dan juga jangan sampai kalian sendiri terjerat sama pinjolnya nih. Itu yang lebih Ya. baik dihindari lah gitu. I see, I see. Oke bro, nah ini nggak kerasa banget nih bro, udah mau 1 jam nih bro. Mungkin ada kata-kata closing nih bro dari Bro Jimmy nih. Kalau menurutku adalah tentukan hidup yang kamu inginkan gitu loh. Ya kan, tentukan hidup yang kamu inginkan, bukan apa yang kata orang standarkan. Setelah kita tahu apa yang kita maukan dalam hidup, kita akan melakukan segala sesuatu dengan sukacita dan kita akan lebih bertumbuh gitu ya. Yang pertama, dan yang kedua, punyalah inner circle yang bisa membuat kita bertumbuh. Entah ya, kayak contoh di Fingram atau teman-teman di grup WA yang memang bertumbuh ya. Seperti itu. Dan yang ketiga, Pak, jangan pernah merasa puas diri, teruslah belajar. Karena memang kita kuliah belajar hanya dari SD, resminya adalah SD sampai kuliah. Namun selepas kuliah bukan berarti kita tidak belajar. Kita terus belajar dengan cara yang berbeda. Entah kita kayak nonton seperti ini, atau kita membaca buku. So, itu sih ya. Dan bersyukur. Terakhir adalah bersyukur. Nah, itu gitu. betul. Ya. Hal yang gampang-gampang susah untuk dilakukan itu memang. Iya. I see. Wah, keren banget. Nih, luar biasa. Paketnya komplit benar kata Sis Yuki nih. Kita perlu banyak tamu seperti Jimmy. Paket komplit, edukasi, ngelawak, cerewet, tambah 1 filsafat. Semuanya ada. Tapi keren banget, serius. Ini malam ini beruntung banget bisa menghadirkan Bro Jimmy di sini. Sekali lagi teman-teman, kalau yang ketinggalan, nonton aja recordingnya. Ini wajib banget ditonton, soalnya nggak hanya soal pinjol, tapi soal mengenai hidup itu sendiri. Ini bisa dipelajari di sini, gitu bro. Nah, Bro Jimmy, kita udah sampai di penghujung waktu nih. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya, atas kesediaannya untuk bersedia menjadi tamu Fingram nih. Banyak banget insight kami dapat. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Itu tentang ya apapun lah, nggak hanya tentang pinjol lah pastinya. Kita tentang banyak hal yang akan kita mudah-mudahan juga bisa kerja sama lebih lagi gitu ya. Amin. Siap kalau begitu, Bro Jimmy. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam juga buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di IG Live Fingram berikutnya ya. Dah. Selamat malam. Thank you bro. Mari pamit.